kamu nggak mampu, kamu kerja kok tapi kok kayak punya mobil misal, punya rumah, terus punya segala macam, tapi kok masih pinjam? Udahlah pinjol aja gitu. Orangnya udah ruwet, si peminjam udah ruwet, terus minjam gitu. Gitu. Apa yang sudah kita obrolkan pagi ini sudah kami rekam. Nah, ini kayak orang telemarketing aja. Obrolan ini sudah kami rekam ya. Satu-satu Anda. Ya, kita balik lagi setelah rehat sebentar. Kita tadi di belakang layar waktu rehat juga ngobrolin lanjut lagi pinjol karena itu yang kita obrolin sekarang ya. Jadi seru banget, kita sudah ngobrolin tadi di sesi 1 sedikit rangkuman. Tadi sesi 1 kita bahas beberapa kasus yang terjadi yang cukup hangat beberapa waktu lalu, seperti orang yang mencoba bunuh diri, ada yang bunuh diri terus meninggalkan list pinjol banyak, itu kan juga pernah ada lalu ya. itu. Akhirnya keluarga yang menanggung ya. Pasti. Iya benar. Nah terus kita juga bahas sedikit soal gimana sih, karena ada yang tanya, gimana sih supaya kita terhindar dari pinjol yang ilegal gitulah, atau membedakan mana legal mana yang ilegal ya. Gitu. Nah sebenarnya di sini ada triknya juga yang sudah disiapkan sama tim. Ya. Ada tips dan triknya yang udah disiapkan sama tim. Jadi aku tambahin aja. Tadi kan aku bilang dari segi teknis ya Kak ya. Dari segi teknis itu aku bilang bahwa seenggaknya aplikasi lagi. Pinjol itu punya aplikasi gitulah. Ada ya. Ada aplikasinya, ada websitenya. Jadi bisa dipercaya. Karena kalau dari segi teknis untuk membuat aplikasi dan website itu bukan investasi yang kecil. Itu investasinya besar. Nah kalau orang sudah berani investasi di aplikasi dan website, dia nggak mungkin tanggung-tanggung gitu loh. Kenapa nggak sekalian yang bikin yang legal aja? Enggak. Karena ini usaha ya, maksudnya bidang usaha yang bidang usaha. Ya. Terus yang kedua, Kak Verlon tadi bilang seenggaknya kalau misalkan ilegal, kita harus tahu lah kalau misalkan persyaratannya gampang banget, uangnya langsung cair dan segala macam, itu ada sedikit paling nggak kita suzon lah ya. Kok gampang banget ya? Ini jangan-jangan curiga gitu. Iya, harus curiga. Nah, itu tips yang bagus juga, dan ini memang ditulis di bisnis.com juga seperti itu. 2 tips yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, tapi di sini ada satu yang mungkin kita belum sebutin tadi. Ya. Itu ada layanan konsumen. Jadi misalkan ada sesuatu, kita bisa telepon ke CS-nya gitu. Okay. Terus yang kedua apa tadi aku baca? Ininya jelas Kak, apa namanya itu? Tenor dan bunganya. Oh ya itu ya. Tenor dan penting. Bunganya itu di awal sudah dikasih tahu gitu. Sudah dikasih tahu di awal. Memang kalau misalkan nggak dikasih tahu, nggak jelas ya, kita patut mempertanyakan bulan depan aku harus bayar berapa ya. Itu kan jadi persyaratannya kita harus paham juga ya. Iya paham juga gitu. Dan sebagai peminjam kita juga sadar diri lah supaya nggak berkasus. Kalau walaupun itu legal, bukan berarti kita bisa seenaknya juga. Namanya pinjam juga harus dibalikin. Gitu. Nah kita ke chatbox Kak. Tadi kan recap dari yang ini ya. Yap. Kesimpulan dari yang pertama. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya mungkin buat teman-teman yang mau bertanya silakan aja tulis di chatbox kita yang ada di website. Nah ini ada Sharon dan Rafael. Nah, Sharon ini tadi sudah ngetik di sesi 1, cuman kita pas closing break, sesi 1 break. Jadi kita bacain sekarang. Halo Kak, benernya pinjol ingin menolong orang susah, tapi yang sering orang susah karena keinginannya. No, ini kita juga udah bahas tadi. Masuk akal ya. Masuk akal. Karena memang pada dasarnya yang aku bilang tadi bahwa pinjol, koperasi dan lain sebagainya itu kan dibentuk untuk kesejahteraan bersama, untuk menolong orang lah istilahnya kayak gitu. Win-win solution. Ya, untuk menolong orang. Kayak gini loh. Kamu ditolong ya mbok, yo saling nolong lah gitu. Iya. Kayak gitulah istilahnya kayak gitu. Karena ada satu kutipan yang dari orang bijak menurutku ya, yang menurutku ini kayaknya perlu juga untuk kita ini ya Bi, maksudnya kita pahami bersama. Ada yang bilang kayak gini, kita itu udah punya piring makan masing-masing gitu loh. Maksudnya kita udah punya, kita itu udah punya porsi piring makan masing-masing. Yo janganlah makan di piringnya orang gitu. Iya. Kayak gitu kan, artinya kan kita udah punya tanggung jawab sendiri, punya berkat sendiri, punya kewajiban sendiri, ya kita manfaatkan itu. Karena orang lain juga punya, kita jangan serakah untuk ambil orang lain. Itu baik peminjam dan yang dipinjami itu harus tahu diri. Karena ada yang kayak gini Bi. Ada satu ya, aku pernah tahu pengalaman orang yang dia pinjol, lalu dia terjerit utang, maksudnya dikejar-kejar. Karena memang dari dia sendiri yang tidak mau mengganti. Setauku itu salah sih. Ya, setauku itu adalah legal ya. Setauku itu pinjol legal. Akhirnya
dia saya lupa ceritanya, entah nyewa orang atau omnya atau saudaranya untuk ketika ada yang datang nagih, omnya yang memang katanya preman itu yang disuruh hadapi. Akhirnya kan orang yang nagih juga jadi takut, dia mengintimidasi balik gitu loh. Mengintimidasi balik itu nggak benar juga, nggak benar juga. Makanya itu tadi benar sih, memang pinjol itu memang untuk membantu kita ya, untuk menolong dari kesusahan. Bisa dibilang kayak gitu, dari kesusahan. Nah, kita juga jangan bikin susah orang setelah dibantu gitu loh. Jangan bikin susah orang, jangan bikin susah keluarga, jangan bikin susah sahabat akhirnya gitu kan. Itu betul, kan merusak semuanya, Bi. Iya. Karena memang Sharon bilang yang sering orang susah karena keinginan. Jadi mungkin dia mau bilang bahwa sebenarnya yang bikin susah dia sendiri, yang pinjam sendiri. Karena sebenarnya ada kasus-kasus yang Kak Velon bilang tadi, sebenarnya oke lah dia pinjam di pinjol yang legal ya. Tapi karena orangnya dalam tanda kutip ribet juga ya, akhirnya kena masalah. Nah, terus akhirnya dia playing victim, padahal yang salah ya yang pinjem dia ini dia sendiri karena dia nggak mau balikin gitu, atau dia belum bisa balikin. Jadi akhirnya ya sudah. Tapi namanya pinjol, mereka juga melakukan sebuah usaha ya. Mereka kan minjemin duit, mereka juga ada karyawan yang harus dihidupi juga di situ. Mau nggak mau dia harus cari solusi gimana caranya supaya uangnya itu balik. Mata pencarian lah ya. Iya, itu mata pencarian mereka. Itu kayaknya memang belakangan ini mulai marak lah. Nah, by the way, kalau boleh ditarik ke belakang, Kak Velon tahu pinjol ini tahun berapa sih? Aku tahu pinjol itu semenjak di Surabaya itu aku 2017 kalau 2017 ya? 2017. Aku pernah tahu pinjol itu 2017. Kenapa aku tahu? Jadi aku pernah ikut kayak semacam seminar gitu loh. Kayak semacam seminar gitu yang dia menjelaskan tentang itu. Sekarang itu kalau kita pinjam uang itu nggak perlu lagi dengan cara-cara yang konvensional, yang harus ribet caranya, harus ke kantornya, tanda tangan, terus harus menyertakan penjaminnya siapa kayak gitu. Itu udah nggak perlu. Sekarang tinggal di aplikasi, pakai aplikasi udah pinjam aja. 2017 kurang lebih. 2017. Hanya waktu itu hanya mendengar saja sih, karena memang aku tuh tipe yang tidak tertarik untuk pinjam kalau yang nggak butuh banget. Kalau toh memang aku pinjam, paling nggak ke keluarga lah gitu. Karena itu tadi, selain memang menguntungkan buat kita, itu jadi kayak sebuah awasan juga buat kita gitu lebih. Yang pertama menguntungkan buat kita adalah kita pinjam jumlah berapa, balikinnya juga sama gitu ya. Karena keluarga itu tadi kan nggak mungkin ada bunga. Terus juga jadi awasan buat kita. Kamu kalau nggak ganti ini saudara loh, kayak gitu sih kalau aku sih kayak gitu. Malah merusak persaudaraan. Merusak persaudaraan. Oke, benar. Nah, ini yang kedua dari Rafael. Malah seringkali pinjam itu dipaksa pihak bank. Nah, ini ada dalam tanda kurung resmi loh, karena katanya dapat privilege, karena prosper marketingnya yang baik, ramah, akhirnya mau. Padahal nggak butuh-butuh banget, akhirnya bulanannya malah jadi beban. Nah, itu telemarketing ya istilahnya. Iya. Dari banknya ya yang menawarkan. Dari bank itu banyak sih yang kayak gitu. Itu banyak ya. Itu pinter-pinter. Kalau dari aku sih, aku juga pernah ditelepon beberapa kali. Tiba-tiba ditelepon gitu ya. Pinter-pinter nolak gitu. Pinter-pinter nolak kalau memang nggak butuh ya. Kalau butuh ya terserah kalian tahu lah harus buat apa. Kalau misalkan nggak butuh ya nggak usah lah. Nggak usah memang. Tapi biasanya nih, kalau aku ditelepon telemarketing itu mereka itu memang ramah, terus cara ngomongnya mungkin komunikasinya baik, jadi memang akhirnya kita ngobrolnya agak enak, akhirnya kepancing gitu loh. Kita semacam kayak terhipnotis untuk pinjam gitu ya, pakai layanannya dia gitu. Iya sih benar Rafael. Jadi ya kalau Rafaelnya masih punya beban hutang lewat bank resmi ya bersabar aja. Karena udah kadung pinjam kan. Mau gimana lagi gitu. Iya benar. Karena ya itu sih tadi tiba-tiba ada aja yang nelpon gitu, ada yang nelpon dari telemarketing Bank B, Bank C gitu untuk menawarkan, dan enak banget memang cara bicaranya, sopan dan lain sebagainya. Itu tadi kalau kita memang nggak butuh ngapain gitu. Iya betul. Biasanya sih kalau ada yang ditelepon ya ngomong aja kalau memang nggak butuh, belum butuh gitu, biar nggak ditelepon terus. Iya betul. Kalau aku pernah sih ditelepon kayak gitu sebulan yang lalu kayaknya terakhir aku ditelepon. Wow. Iya benar, ditelepon. Karena mereka tahu kamu punya punya kebutuhan banyak nih. Iya nih, banyak kebutuhan, Mbak. Jadi aku ditelepon sama bukan bank tapi kayak
semacam leasing, karena aku pernah punya pengalaman ini. Kalau leasing menurutku bukan pinjol ya, beda kan. Pihak leasing, tapi waktu itu leasing itu nggak punya aplikasi pada saat itu. Pakai sebuah leasing untuk sebuah kebutuhan. Aku sih karena bayarnya aku nggak pernah telat ya, aku bayar tepat waktu. Aku ditelepon lagi beberapa waktu lalu, tapi aku padahal ini lunasnya udah lama banget Kak. Ada kalau 3 tahun yang lalu kayaknya. Akhirnya dia telepon lagi, ditawarin mau nggak pinjem ini, kalau kakaknya mau, ini kakak berhak untuk mendapatkan ini karena dulu saya lihat track recordnya bagus, bla bla. Nah, itu kan cara ngomongnya memang seperti itu. Iya. Nah, tapi ya karena dia sopan, aku balasnya juga, aduh maaf mbak, waktu itu cewek kan, maaf mbak saya lagi nggak butuh, bla bla. Dia tetap kekeh, ya aku juga kekeh, nggak cuma dengan cara yang sopan juga. Tapi akhirnya ya dia nggak pernah hubungin lagi sampai sekarang, nggak pernah. Ya. Gitu. Jadi itu memang harus kekehan sih Kak. Betul. Harus ya, selain itu juga tadi benar yang katanya Rafael, itu harus memang kalau nggak butuh ngapain pinjam gitu. Ngapain pinjam, karena juga ada orang yang pengen pinjam tuh karena mungkin kebutuhannya sekian juta tapi yang dipinjam melebihi dari apa yang dia pinjam gitu. Pinjamlah sesuai dengan apa yang kamu butuhkan sih sebenarnya, kalau menurut aku juga yang tips ya untuk kita kalau pengen pinjam. Kalau memang terpaksa untuk pinjamlah sesuai dengan kebutuhan. Ada yang pinjam sekian supaya sisanya nanti kan kita bisa pakai untuk untuk jalan-jalan, untuk beli hal-hal yang tidak penting, yang konsumtif gitu. Yang konsumtif. Akhirnya padahal kan kebutuhanku waktu itu cuma sekian, kok tambah bengkak. Bengkak. Itulah yang bikin benar. Orang jadi menyusahkan dirinya sendiri lah istilahnya. Iya. Jadi emang kayak gitu sih. Terus ini ada Binsar nih Kak. Pinjol itu bukan satu-satunya solusi untuk orang kepepet. Iya sih, pinjol itu bukan satu-satunya solusi, tapi salah satu solusi dari banyak solusi. Jadi memang setuju Binsar. Pinjol itu memang bukan satu-satunya, tapi memang dia salah satu dari banyak solusi. Tapi kenapa orang memilih itu? Karena mungkin caranya yang mudah. Caranya yang mudah. Jadi orang lebih memilih itu. Padahal banyak cara yang lain. Ada kalau di beberapa tempat itu, di beberapa budaya ya yang aku tahu, ada di budaya timur ya, orang-orang timur Indonesia bagian timur maksud saya. Pinjam itu aib. Oh gitu. Iya, minjam itu kayak sebuah aib yang sebenarnya nggak boleh diomong-omongkan. Makanya mungkin mereka nggak mau pinjam ke keluarga, nggak mau pinjam ke koperasi, takutnya takut dibilang nggak mampu ya, maksudnya orang yang nggak mampu. Akhirnya jadi kayak sebuah aib gitu loh, jadi kayak sebuah aib. Mending aku pinjam di pinjol orang lain yang orang-orang di sekitarku itu nggak tahu gitu loh. Gitu. Ada yang seperti itu, memang sih minjam itu di mana aja bisa ya, di mana tidak harus dipinjol. Di koperasi kan juga ada simpan pinjam dan lain sebagainya. Cuman memang ada di beberapa, malah itu budaya yang aku bilang tadi. Ada budaya yang kepercayaannya orang kalau pinjam itu aib. Itu aib dan mempermalukan dirinya sendiri gitu. Oh, kamu nggak mampu, kamu kerja kok, tapi kok kayak punya mobil misal, punya rumah, terus punya segala macam, tapi kok masih pinjam gitu loh. Itu kan sebuah bikin orang lain jadi kayak malu gitu loh. Makanya ya udahlah pinjol aja gitu. Ada yang kayak seperti itu. Dengan harapan pinjol nggak terdeteksi sama orang terdekat ya. Padahal sebenarnya kan seperti aku bilang tadi, persyaratannya misal dia kasih 50 kontak, kan sama aja dengan dia mengumbar bahwa dia minjam gitu. Betul. Ya asal dia nggak ruwet aja. Kalau dia ruwet ya pasti dihubungin lah. Kontak-kontaknya itu tadi. Yang susah memang begitu orangnya udah ruwet, si peminjam udah ruwet, terus minjam gitu loh. Gitu. Memang itu akan menimbulkan masalah. Tidak hanya masalah untuk dia sendiri, tapi masalah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Betul. Karena memang pinjam duit itu bisa jadi masalah yang lain ketika salah satu pihaknya itu bermasalah. Memang bahaya. Terus kadang kayak gini, si peminjam yang bermasalah itu gini, mentang-mentang aku bermasalah sekarang nggak ada yang mau temenan sama. Ya karena memang kita nggak mau, maksudnya kita nggak mau terlibat. Nggak mau terlibat dengan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Gitu loh Bi. Jadi siapa yang mau terlibat sama kayak gitu juga sih. Jadi teman-teman yang mungkin ada dalam jerat pinjol, jangan baper juga gitu. Ketika circle-nya mungkin menjaga dan lain sebagainya, ya jangan baper harusnya. Ya karena memang itu kesalahannya dia sih. Gitu dalam kutip. Nah, tapi
ini kita udah ngomongin kayak pinjam duit, pinjol dalam skala yang perorangan nih. Tapi sebenarnya kalau ngomongin pinjam duit itu dalam skala yang lebih besar itu sebenarnya terjadi sudah sejak lama gitu, Kak. Mana sih perusahaan yang nggak punya hutang gitu, PT yang nggak ada utang? Oh iya ya, perusahaan pasti berutang. Nggak ada yang nggak punya utang, semua pasti punya utang gitu. Bahkan negara pun punya hutang kan? Ya. Nggak ada yang bersih clean dari hutang. Tidak ada yang lepas dari itu. Karena memang itu dipakai untuk memutar lagi ya. Iya, untuk diputar lagi. Iya. Nah, masalahnya memang di situ. Kalau dalam skala kecil, misalkan perorangan, itu pinjem mungkin untuk kebutuhan lah ya. Itu untuk kebutuhan yang mendesak banget itu masih oke lah. Tapi kalau untuk hal yang konsumtif yang nggak berguna, ya lebih baik jangan pinjam gitu loh. Untuk investasi dan tapi kalau untuk investasi dan segala macam itu ya masih dibenarkan lah. Sama kayak perusahaan misalkan dia pinjam duit, itu kan pasti untuk modal juga. Ya mungkin perusahaan itu aku pinjam duit buat kasih bonus ke karyawan, mana ada bonus itu kan dari penghasilannya dia. Iya, dari penghasilan. Aku pun begitu, Bi. Aku dengan teman-teman sekarang memang punya ada usaha kecil-kecilan lah ya, usaha kecil-kecilan yang kita bangun gitu ya. Memang modalnya pun kita berawal dari pinjam, tapi memang pinjam yang resmi. Dan untuk mengembangkan itu pun ketika uang tidak cukup, mau nggak mau pinjam. Ya mau nggak mau pinjam, atau mungkin cari investor. Tunggu dulu, cari investor juga salah satu, atau enggak tunggu dulu, sabar dulu deh. Kita nunggu bulan depan mungkin kita punya pemasukan yang lebih, baru kita bisa kembangin kayak gitu aja sih. Memang usaha memang dibangun atas dasar minjam dulu gitu, modal dulu ya. Karena kita nggak jujur aja kalau mau bikin usaha itu bukan sesuatu yang modalnya kecil kan. Betul. Bondo oke lah, bondo wani dhisik. Nggak bisa bondo wani dhisik, pasti kamu butuh uang juga gitu. Nggak salah sebenarnya minjam. Nggak salah, tapi digunakan untuk apa itu tadi, betul. Karena memang kalau lihat PT-PT, apalagi yang sudah TBK, PT yang TBK kan berarti terbuka, itu sahamnya kan keuangannya kan bisa dilihat sama orang nih. Ya. Karena dia TBK artinya terbuka, jadi kita bisa lihat laporan keuangannya. Kalau kita lihat di laporan keuangannya itu pasti ada utang. Pernah ngutang dan lain sebagainya ya. Iya betul. Nah, karena dia ada utang, ya. Dan aku lihat semua PT itu kalau TBK itu pasti punya utang gitu loh. Ya. Tapi mereka berhutang itu kembali lagi untuk apa utangnya? Kalau kelasnya PT pasti untuk keberlangsungan PT itu sendiri. Kalau buat aku gitu. Nah, kalau misalkan perorangan, nah itu yang perlu hati-hati. Kita harus pinter-pinter pakai nih. Kalau memang buat konsumtif ya lebih baik jangan deh. Jangan ya. Jangan deh. Oh, misalkan ini ada produk terbaru dari brand A, aku mau beli nggak punya duit terus ngutang. Nah, itu kayaknya jangan. Kalau itu jangan. Karena ambisi pribadi ya. Iya, betul. Ambisi pribadi. Nah, ini ada lagi dari Andre. Mau tanya, kalau pinjol itu haram nggak, Kak? Wah, ini kalau menentukan haram dan tidak sepertinya bukan wewenang kita ya. Ya, menentukan haram atau tidak itu ya. Itu tadi karena memang sebenarnya pada dasarnya orang yang meminjamkan atau pinjol dan lain sebagainya itu kan basicnya mereka ingin menolong orang. Iya, gitu. Basicnya ingin menolong. Kalau menurut aku sih jelas enggak ya. Kalau menurut aku jelas enggak bukan haram. Kalau menurut aku ini menurut aku pribadi. Cuman kalau orang lain kan punya statement, punya kebenaran sendiri-sendiri yang bisa dipercaya gitu. Tapi kalau menurut aku enggak sih, Bi. Enggak ya? Iya, kalau menurut aku enggak. Asal itu tadi yang meminjam dan yang dipinjami harus sepakat dan punya komitmen itu. Iya, kan? Iya, betul. Kan peminjam juga ada komitmen batas yang harus dipinjamin, yang dipinjami juga harus punya komitmen membayar dan membayar bunga gitu loh. Iya, gitu. Intinya kayak gitu kan. Sepakat. Karena kalau ngomongin ini haram dan tidak dulu bukan haram dan tidak dulu deh. Kalau ngomongin pinjol yang legal, seperti yang aku bilang di sesi 1 itu pasti ada, kita tahu tenornya berapa, bunganya berapa, jelas gitu loh. Jadi ketika kita yaudah aku pinjam dengan tenor sekian, bunganya sekian, jadi aku setiap bulan harus bayar sekian. Ya. Uang yang aku dapat nanti sekian. Nah, akan lunas di tanggal ini. Gitu, kalkulasinya harus ada kalkulasinya jelas, dan ketika kita mengokekan itu, ya pihak yang minjemin kita, ya dia mematuhi itu, maksudnya nggak ada bunga tersembunyi lah, gitu. Jadi menurutku kalau memang dia legal, apalagi kita di Indonesia ya, kalau misalkan dia sudah legal itu udah, aku bisa berani bilang sih halal. Ya, berani bilang ya, cuman aku nggak berani mencap itu halal haram. Kalau kita melihat sih, maksudnya bukan wewenangku. Ya memang bukan wewenang kita. Tapi kayaknya sih memang karena basicnya saling menolong itu tadi membantu itu tadi. Kalau menurut aku sih itu sah-sah saja gitu ya, sah-sah saja ya, kalau kita bisa dibilang seperti itu.
Itu sih Bi. Iya, sama kalau dari aku juga seperti itu. Nah, tapi balik lagi kita sudah jam 10 Kak ya. Jadi kita masuk ke statement-statement. Jadi kalau menurutku, kalau misalkan kita membutuhkan sesuatu, mau pinjam, mau apa segala macam, ya seperti katanya Bima tadi kalau nggak salah. Binsar, pinjol itu bukan satu-satunya, tapi ya pinjol itu salah satu. Jadi penolong ya. Dari banyak opsi itu, kalau misalkan opsi terbaiknya pinjol ya, mau nggak mau kita pilih pinjol dong. Nah, tapi setidaknya kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan gitulah. Kalau mau berhutang ya dibalikin gitu. Ya. Kalau nggak mau kita beban ya jangan hutang gitu. Tapi lebih baik buat aku mencegah daripada mengobati sih. Ya. Lebih baik kita hindari lah supaya kita nggak sampai berhutang gitu. Tapi keren tuh Bi, mencegah daripada mengobati. Kalau menurut aku, untuk mencegah kita pinjol itu setiap orang memang harus punya kesadaran untuk menabung. Betul. Dengan mencegah daripada mengobati. Artinya kan kalau kita punya tabungan kan nggak mungkin kita pinjam. Gitu. Iya betul. Kalau kita memang punya tabungan dan kebiasaan menabung itu kan juga bagus ya. Jadi menabung berapapun dan harus komit ya. Iya. Setiap hari, setiap bulan dan lain sebagainya. Itu sih. Ya, jadi aku. Ada uang, istilahnya uang apa ya? Uang yang digunakan ketika ada masalah. Dana darurat. Dana darurat itu setidaknya harus ada dan itu mungkin sudah harus ditanamkan sejak dini atau mungkin sejak pertama kita kerja, karena kecenderungannya misalkan nih anak baru lulus kuliah dia kerja. Waduh, aku udah punya gaji segala macam, dia langsung boom dihabisin. Nah, itu berbahaya ketika ada sesuatu yang akhirnya mendadak mendesak. Betul, akhirnya mendesak, dia nggak ada orang yang bisa diharapkan, akhirnya dia ke pinjol. Kalau orangnya ruwet ya akhirnya bermasalah. Lebih baik gitu. Mencegah daripada mengobati. Iya betul. Jadi sebisa mungkin punya tabungan, betul sih, punya tabungan darurat. Jadi kita nggak sampai pakai uang dari pinjam orang gitulah. Betul. Walaupun pinjam keluarga, menurutku jangan sampai lah. Apalagi kalau misalkan sudah kerja. Apalagi gitu. Ke orang tua ya. Iya benar. Nah, kalau kepepet banget ya itu tadi, bertanggung jawab lah kalau memang kepepet. Ya, setuju aku. Itu sih Kak kalau dari aku. Kalau dari Kak Velon sendiri, mungkin ada kesimpulan atau saran buat teman-teman? Kalau aku itu tadi ya, kalau misal memang udah kepepet untuk memilih, ya atau tadi yang seperti kamu udah jelasin, memilih yang legal dan ilegal itu udah tahu kan. Yang pasti sih kalau menurut aku suka banget ya statementnya Bias terakhir, lebih baik mencegah daripada mengobati. Caranya artinya kita harus menabung gitu. Maksudnya kita harus punya tabungan. Orang kan minjem karena dia nggak punya uang lagi sama sekali gitu. Mau pakai gajinya pun udah habis gitu Mau nggak mau pinjam. Menabung adalah salah satunya. Maksudnya menabung adalah satu-satunya cara untuk supaya tidak terjadi pinjam meminjam itu tadi. Betul. Mungkin mau menabung berapa Kak? Misal mau nabung berapa Kak? Gajiku sekian, terus pengeluarannya sekian. Ya mulai dengan jumlah yang kecil dulu. Mungkin per hari, misal 5.000 per hari dikali 30 kan lumayan. Aku sebenarnya ada pengalaman nih kalau ngomongin soal menabung. Sebenarnya bukan menabung ya. Aku dulu punya motor kan. Mungkin teman-teman di kantor ada yang tahu nih, motorku suka bunyi-bunyi tuh dia dulu kan, kayak mesin jet. Nah, itu sebabnya adalah ketika aku mau servis duitnya itu terlalu gede dan aku malas ngeluarin duit yang gede gitu pada saat itu. Nah, tapi mau nggak mau, cepat atau lambat aku pasti akan memperbaiki motorku. Walaupun dananya besar ya, mau nggak mau cepat atau lambat pasti akan ku perbaiki. Daripada aku tunda, akhirnya ya lebih baik sekarang daripada nanti kan. Nah, ya akhirnya aku perbaikin, tapi waktu itu akhirnya ngeluarin duit agak gede, agak nyesel. Nah, dari situlah aku belajar, seenggaknya aku punya dana darurat karena motor ini adalah hal yang akan ku pakai setiap hari ya. Setiap hari, setiap saat aku pasti membutuhkan kendaraan untuk mobilitas. Jadi ini adalah salah satu kebutuhan. Jadi setidaknya aku nabung itu 5.000 Kak sehari. Itu enggak aku masukin bank ya, 5.000 masa ke bank 5.000 rupiah. Jadi kita punya ini sendiri lah ya. Di toples aku masukin 5.000. Jadi setiap kali aku servis aku nggak pakai uang dari bank. Maksudnya uang dari gajiku aku nggak pakai itu, tapi pakai uang dari yang di toples itu 5.000. Katakanlah dalam satu bulan 200-150.000 itu udah cukup banget buat servis motor kan. Gitu, dan menurutku itu nothing tulus ketika misalkan motor nggak perlu diservis, ya pakai jajan lah duitnya. Gitu. Jadi hal-hal yang kecil itu memang harus dilatih gitu. Ada yang bilang gini, nanti udah mau dekat-dekat nikah aja baru nabung. Salah. Itu salah banget. Itu pengalamannya Kak Verlon kalau itu pasti. Itu mau dekat-dekat nikah. Itu ya salah juga. Menabung dari seberapa yang kamu bisa aja. Gitu. Betul. Mulai dari seberapa yang kamu bisa.
nggak nunggu harus duit besar dulu. Itu sih Bi kalau dari aku. Kan kalau nabung ngomongin soal komitmen kan, semua harus dimulai dari yang kecil. Betul. 5.000 kalau tiap hari ya dalam setahun ya banyak juga. Banget. Banyak juga gitu. Kalau untuk hal-hal yang darurat, menurutku memang kita harus men-spend lah dalam persentase. Kalau misalkan tidak usah ngomong jumlah gajinya tapi dalam persentase. Mungkin 10% dari gaji kita bisa perpuluhan. Ya. Nggak, itu jangan lupa. Harus ingat itu. Maksudnya 10% ini mungkin kita bisa taruh buat dana darurat lah tiap bulan. Dan darurat 10% untuk uang jajan katakanlah 15%, sekian persen buat apa. Jadi itu memang harus dibagi-bagi. Pengaturan finansial. Iya, pengaturan finansial. Yang bisa bagi menurutku itu ya kalian sendiri sih, karena yang tahu kondisi keuangan itu kalian kan. Itu yang bisa bagi kalian sendiri. Jadi sepakat. Mencegah daripada mengobati. Tapi kalau kepepet ya bertanggung jawab lah. Bertanggung jawab dan komitmen lah. Oke, Kak Verlon, jadi thank you buat obrolan soal pinjol di pagi hari ini. Terima kasih juga. Ngobrol banyak ya soal pinjol. Mungkin abis gini kita bisa ngobrol-ngobrol soal. Semoga ini bisa kasih insight yang bagus buat teman-teman ya. Betul. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah join tadi lewat chatbox ataupun yang mereka yang mendengarkan tapi tidak langsung ngomong di chatbox. Aku terima kasih banget. Jadi kita rame ya pagi ini Kak ya. Karena ada yang tanya-tanya. Kalau nggak ada yang tanya pasti sepi gitu. Terima kasih dan pastinya apa yang sudah kita obrolkan pagi ini sudah kami rekam. Nah, ini kayak orang telemarketing aja. Obrolan ini sudah kami rekam ya. Satu-satu Anda. Enggak. Jadi ini ceritanya sudah kami rekam dan pastinya akan kami siarkan di channel YouTube kami di Disciples Media. Untuk sesi 1 aku akan siarkan besok tanggal 14 Desember jam 6 sore, dan untuk sesi 2 yang barusan kita obrolin akan kita obrolin tanggal 21 Desember 2022. Jadi kalau kalian ketinggalan, kalian pengen tahu versi visualnya, langsung aja cek di Disciple Media YouTube kita besok jam 6 sore. Oke, Kak Verlon, thank you. Terima kasih banyak, Bi. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lain dengan narasumber yang nggak kalah menarik lainnya. Oke, dah.